Bagaimana pendidikan peserta didik sebagai objek dari filsafat progresivisme ini. Nah, pada sejarah filsafat progresivisme ini ditemukannya pada abad 19 dan pada awal 20. Nah, dan progresivisme ini ada dua gerakan, itu ada gerakan sosio dan gerakan politik. Sedangkan gerakan politik ini dipeloporinya oleh Paulette dan Wilson. Nah, jadi pada awal abad 19 dan 20 ini gerakan politik ini ditemuin oleh Paulette dan Wilson. Nah, sedangkan gerakan sosio dipeloporinya oleh James Dams. Menurut Salu dan Trianto pada tahun 2017, nah, peserta didik dalam pendidikan progresivisme dituntut agar selalu melakukan usaha-usaha mandiri dan meningkatkan kreativitasnya dalam berbagai bidang-bidang ditekuni. Nah, jadi pada tahun 2017 ini filsafat progresivisme ini peserta didik itu harus mandiri sama harus kreativitas. Nah, jadi tidak boleh ada yang mengganggu dalam kemandiriannya. Nah, jadi kita tuh harus mendukung kepada peserta didik itu, harus didukungnya pada mandirinya dan kreativitasnya. Nah, pada itu lagi teori progresivisme sendiri mempunyai prinsip. Nah, jadi teori progresivisme ini mempunyai prinsipnya itu apa? Yaitu bahwa proses pendidikan harus dilakukan berdasarkan minat dan tujuan peserta didik. Nah, jadi progresisme ini harus ditunjukkannya oleh minat kita sendiri, jangan digantung oleh orang tua, apalagi apa dengan kata-kata progresisme ini bagus. Nah, itu jangan. Jadi kita tuh harus punya prinsip-prinsip sendiri. Nah, yaitu ada lagi menurut Tesolis si Tiono pada tahun 1988. Nah, pada tahun 1998 ini progresivisme berpendapat bahwa peserta didik tidak tergantung pada masa lalu, tetapi pada alam dan pengalaman hidup manusia. Nah, jadi pada tahun 1988 ini progresivisme ini tidak tergantung oleh masa lalu lah, apalah itulah. Jadi tergantungnya oleh alam dan oleh alam dan seluruh pengalaman hidup kita manusia. Nah, filsafat progresivisme sendiri ini telah memberikan sumbangannya dalam dunia pendidikan dengan adanya kebebasan peserta didik dari baik secara fisik maupun dalam berpikir. Jadi filsafat progresivisme ini sudah memberikan sumbangan kepada peserta didik dengan cara berpikir. Nah, dengan cara berpikir dan secara fisik maupun cara berpikir. Jadi fisik itu harus bagus dan berpikir juga harus ada pandai lah gitu lah gimana. Nah, sekarang bab tadi itu adalah bab 3 itu kan penutupan atau kesimpulannya. Jadi kesimpulan dalam semua jeda. Bab 3 penutupan yaitu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu adalah 1. Filsafat progresivisme adalah wujud yang murni memperkenalkan bahwa filsafat itu selalu ada dalam suasana proses proses pengembangan. Nah, yang kedua itu pendidikan progresif harus memperkenalkan konsep terhadap anak secara utuh. Jadi yang secara utuh jangan ada LLH gitu lah. Yang ketiga itu pedagang progresivisme terhadap anak adalah sebagai organisme yang memahami satu proses pengalaman. Nah, sarannya
apa yang dilakukan pemerintah terhadap kita, sistem pendidikan di Indonesia sudah berusaha semaksimal mungkin dan menciptakan masyarakat didik itu berpikir visioner. Terima kasih. Oke.